Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibtu Teguh Arya Soma, nomor absen 17 dengan NIM 21151248082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis konstruksi. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama ada definisi dan prinsip dasar etika. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Selanjutnya ada keselamatan dan tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Selanjutnya ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Selanjutnya ada contoh kasus. Dan terakhir ada penutup. Baik, yang pertama ada definisi. Etika bisnis konstruksi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam industri konstruksi. Ini mencakup seluruh aspek bisnis konstruksi, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan proyek. Etika ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam industri konstruksi dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah prinsip dasar etika bisnis. Yang pertama ada integritas, yaitu konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Yang berikutnya ada profesionalisme, yaitu profesionalisme dalam keahlian, tepat waktu, dan kualitas. Berikutnya ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Berikutnya ada tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan dampaknya. Yang berikutnya ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara. Yang berikutnya ada transparansi, yaitu terbuka dalam proses dan pengambilan keputusan. Berikutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang pertama ada pentingnya kepatuhan, yaitu untuk menjamin keamanan dan kualitas konstruksi. Yang kedua ada melindungi hak-hak pekerja dan masyarakat. Yang ketiga ada menghindari sanksi hukum dan reputasi buruk. Berikutnya ada regulasi utama. Yang pertama itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Yang ketiga ada Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk material dan metode konstruksi. Yang keempat ada Peraturan Lingkungan Hidup. Berikutnya ada implementasi, yaitu pembaruan pengetahuan tentang regulasi terkini. Berikutnya ada sistem manajemen kepatuhan internal. Berikutnya ada audit reguler untuk memastikan kepatuhan. Berikutnya ada keselamatan dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang pertama ada standar keselamatan kerja, yaitu penyediaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan keselamatan rutin, prosedur keselamatan yang jelas dan tersosialisasi. Berikutnya ada hak-hak pekerja, yaitu upah yang adil dan tepat waktu, jam kerja yang sesuai dengan regulasi, dan yang terakhir ada jaminan sosial dan kesehatan. Baik, berikutnya ada pengembangan pekerja, yaitu program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua ada jalur karir yang jelas. Berikutnya ada lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Berikutnya ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Yang pertama ada proses penawaran yang adil, yaitu informasi proyek yang lengkap dan akurat. Ada kriteria seleksi yang jelas dan objektif. Pencegahan kolusi dan manipulasi penawaran. Berikutnya ada transparansi dalam pelaksanaan, yaitu pelaporan kemajuan proyek yang reguler dan akurat. Berikutnya ada komunikasi terbuka dengan stakeholder, yaitu berikutnya ada manajemen perubahan yang transparan. Dan yang terakhir ada pencegahan konflik kepentingan. Ya, yang pertama ada kebijakan yang jelas tentang konflik kepentingan. Berikutnya ada pengungkapan hubungan bisnis atau pribadi yang relevan. Berikutnya ada proses pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi. Berikutnya ada contoh kasus, yaitu kasus yang saya ambil sebagai contoh adalah kasus korupsi proyek kampus IPDN Sulawesi Selatan, di mana kasus tersebut merupakan pelanggaran prinsip etika bisnis konstruksi
di mana kasus tersebut melakukan pemalsuan progres pekerjaan yang sebenarnya baru 70%, tetapi oknum tersebut melakukan manipulasi data menjadikan progres pekerjaan menjadi 100% agar pembayaran proyek bisa dilakukan dengan penuh. Kesimpulannya, etika bisnis konstruksi bukan sekedar konsep abstrak, melainkan landasan penting bagi kesuksesan dan berkelanjutan industri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasional, perusahaan konstruksi dapat membangun tidak hanya struktur fisik, tetapi juga kepercayaan dan integritas. Sebagai pelaku industri konstruksi, kita memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan etika bisnis dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan industri yang sehat, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jadi, ingatlah setiap keputusan dan tindakan etis yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dalam industri konstruksi. Baik, sekian video dari saya. Masih banyak kekurangan yang perlu saya benahi. Akhir kata, saya akhiri dengan terima kasih.